Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, dan semoga kita sama-sama diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kita kembali berkumpul setelah Sabtu yang lalu qadarullah kita harus liburkan kajian kita, dan berkaitan dengan Sabtu yang lalu panitia berusaha tetap mengaitkan kita semua atau antum semua dengan ilmu, walaupun memang tidak sempurna atau jauh dari kata sempurna. Kita atau panitia membuat kuis secara online sebagai bahan murojaah. Yang pertama, terima kasih kepada teman-teman atau jamaah yang sudah berusaha mengikuti kuis tersebut. Tinggal salah satu catatan penting bahwa yang mengikuti kuis itu belum sesuai dengan harapan kita, masih di bawah 1.000 orang. Jadi jauh dibanding jamaah yang hadir setiap pekan. Padahal kuis itu penting, karena dengan kita mengisi, paling tidak kita akan berusaha mengingat. Dan kalau tidak ingat juga ketika berusaha, paling tidak kita nanya sama keluarga atau teman kita yang ikut. Dan kalau kita nggak ada yang bisa ditanya, paling nggak kita tahu bahwa kita bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah mentok banget tuh ya, nggak bisa apa-apa lagi. Dan merasa bodoh itu penting, hadirin. Merasa bodoh itu penting, karena itu salah satu awal dari sebuah ketaatan kepada Al-Alim, Al-Khabir, yang maha mengetahui. Jadi alternatif seperti ini itu untuk jamaah semata. Setelah semoga kita berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seru banget di belakang, hadirin. Ibu-ibu yang bawa bayi tolong dikondisikan. Iya, tolong dikondisikan, Bu. Kalau boleh tahu kendalanya apa, hadirin? Kalau kuis kayak Sabtu lalu, masalahnya apa? Nggak tahu. Nggak tahu jawabannya. Oh, nggak tahu ada kuis, ya, nggak apa-apa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Tapi intinya adalah program-program itu dibuat untuk tetap menjaga keistiqomahan kita dan tetap menjaga hubungan kita dengan ilmu. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan masuk ke fasal yang baru, ke fasal baru. Kita belum masuk bab ya. Kita masih membahas bab yang pertama, tapi ada penekanan dan dimasukkan oleh penulis rahimahullah ke dalam sebuah pasal. Ya, kita persilahkan Ustadz kita, Ustadz Cecep Hafizahullah untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah wa rahima walidayhi wa masyaikhahu wa rahima al-muslimin ajma'in ahya'an wa amwatan. Faslun wa'alam anna jami'a ma dhukira min fadilatil ilmi wal ulama innama huwa fi haqqil ulama'il 'amilin al-abraril muttaqin. Iya, sampai di situ dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna jami'a ma dzukir min fadilatil ilmi wal ulama innama huwa fi haqqil ulama'il amilin al-abraril muttaqin. Ketahuilah pembaca, penulis mengajak bicara kita semua bahwa semua yang disampaikan dari keutamaan ilmu dan ulama, semua yang disampaikan di bab satu ini, mulai ilmu itu membuat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Ulama adalah satu dari tiga pihak yang diberikan izin dan punya hak untuk membicarakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Belum lagi dapat ampunan dari ikan-ikan dan makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua keutamaan itu ternyata tidak diberikan kepada setiap orang-orang yang pintar agama. Enggak. Penulis mengatakan innama huwa fi haqqil ulama'il amilin al-abraril muttaqin. Semua keutamaan yang dipelajari dan dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata hanya untuk ulama yang berusaha mengamalkan ilmunya. Ulama yang berusaha melakukan kebaikan demi kebaikan dan bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Hanya untuk mereka, hadirin. Gak untuk semuanya. Tidak untuk semua penghafal Al-Quranul Karim. Ketika Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ulama mengatakan sebaik-baik kalian di sini maksudnya yang mempelajari dan mengajar Al-Quran dan ngamalin tuh Al-Quran. Yang dibaca tuh diamalin. Gak ada gunanya antum baca Quran surat Al-Baqarah ayat 183 kayak Sudes, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi begitu satu Ramadan antum nongkrong di warteg. Tanggal 2 rumah masakan Padang. Tanggal 3 masakan Palembang. Keempat kepergok di ayam Taliwang. Hari kelima ketemu di ayam rica-rica. Gimana tuh? Tapi baca Al-Baqarah 183-nya udah. Antum mau apa? Hudayfi bisa, Sudes bisa, Suraim bisa. Jago. Imam Haromain bisa semua. Tapi aduh, kenapa lagi minum kopi latte di situ? Dia kan bingung nih orang. Jam 1 siang nih gitu.
Nggak ada artinya, ngajur di mana-mana gitu hadirin. Ini untuk orang-orang yang berilmu dan berusaha mengamalkan ilmunya tersebut. Orang-orang yang berusaha mengisi kehidupannya dengan kebaikan demi kebaikan. Dan ini hal yang sangat penting hadirin. Hal yang sangat penting. Makanya para ulama menekankan masalah ini. Ini menunjukkan bahwa ilmu, kalau kita pelajari, rajin nih datang ke kajian, selalu hadir. Tapi nggak ada pengamalan, maka dia nggak akan dapatkan keutamaan menuntut ilmu yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Tidak. Bahkan sebagian ulama dengan tegas seperti Al-Imam Syatibi, beliau mengatakan bahwa ilmu menjadi ibadah jika niatnya untuk diamalkan. Itu baru ibadah, kalau enggak bukan ibadah. Kalau tidak bukan ibadah. Itu dikatakan Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, salah satu ulama besar dari mazhab Malikiyah. Kenapa hadirin sekalian? Karena kita akan selamat di hari kiamat jika kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sampaikan dalam hadis Imam Tirmidzi. Kata la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antara 4 perkara tersebut, wa an ilmihi fima amila bihi. Dia kan ditanya tentang ilmunya dan bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ingat, pertanyaannya 2, bukan 1, 2. Allah akan nanya, antum ngaji apa enggak gitu. Belajar apa waktu itu? Datang enggak ke kajian? Kalau datang tidur apa enggak? Itu satu paket. Ilmu, dapat ilmu apa tuh ketika hidup? Allah udah kasih kita kehidupan, ada yang 40 tahun, ada 50 tahun, ada 60 tahun. Itu ilmunya apa tuh? Wa an ilmihi, dia tanya tentang ilmunya. Udah nih, antum bisa lewatin. Aku belajar tauhid ya Allah, aku belajar sunnah Nabi, aku belajar adab, aku belajar hukum salat. Masuk ke pertanyaan kedua, apa yang sudah Anda amalkan dari ilmu-ilmu tersebut? Gitu. Bagaimana penerapannya? Ilmunya udah sampai halaman ke 70, pengamalanannya sampai halaman 70 apa enggak? Jangan sampai teori sampai 70, pengamalan sampai 17 ini. Enggak sinkron hadirin. Tidak sinkron. Jadi ditanya 2, ilmunya gimana nih? Terus gimana Anda amalkan? Apa yang udah diamalkan? Ditanya loh, antum datang kajian 2 minggu yang lalu, itu ditanya hari kiamat, udah diamalin belum tuh kajian 2 minggu lalu? Alhamdulillah gue gak datang 2 minggu lalu, gue datangnya 3 minggu lalu. Yang datang 3 minggu lalu ditanya juga sama Allah. Yang datang 3 minggu lalu ditanya tuh, udah diamalin belum kan 3 minggu lalu? Gitu. Oh kalau gitu gue gak pernah datang aja gitu. Kalau kita gak pernah datang, kenanya di pertanyaan pertama, wa an ilmihi, ditanya tentang ilmunya. Dia akan ditanya tentang ilmunya. Dia akan ditanya tentang ilmunya. Kenapa gak punya waktu untuk ngaji? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kena tuh. Wajib. Begitu datang, next, gimana pengamalannya? Apa yang udah diamalkan? Ustadznya ngomong apa, terus gimana prakteknya? Kalau enggak akan selamat pada hari kiamat. Wa an ilmihi fima amila bih, dalam riwayat fima fa'ala bih. Apa yang sudah diamalkan?
apa yang sudah diamalkan. Makanya konsep para sahabat sebagaimana yang termaktub di dalam muqaddimah tafsir dan buku-buku ulum tafsir yang lain, mereka mempelajari asyra ayat, 10 ayat dari Al-Quran. La yujawizuhun, dan setiap mereka, setiap para sahabat tidak akan melangkah ke ayat ke-11 sampai setelah khatam dalam sisi pembelajaran dan pengamalan. Gitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, dipelajari 10 ayat tersebut, lalu diamalin deh. Lalu diamalin. Itu konsepnya para sahabat. Kan kita berusaha mengikuti para sahabat. Nah, itu konsepnya. Artinya, intinya bukan banyak-banyakan ngaji hadirin. Tapi bagaimana ilmu dan amal berjalan paralel. Berjalan selaras. Itu. Makanya Anas bin Malik mengatakan kana ar-rajulu minna idza hafizal Baqarah wa ala Imran jalla fi a'yunina. Kata Anas, salah satu sahabat Nabi SAW, itu salah seorang dari kita, kalau sudah hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, jalla fi a'yunina, kedudukannya tinggi di hadapan dan di mata kami. Kok standarnya rendah banget Pak Ustadz? Al-Baqarah, Ali Imran. Keponakan aku tuh udah 15 juz loh Pak Ustadz. Kenapa standarnya kok jadi rendah? Maksudnya, kalau mereka sudah hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, artinya mereka hafal, mereka paham tafsir Al-Baqarah, Ali Imran, dan mereka sudah amalkan Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu. Keponakan antum yang hafal 15 juz sudah ngerti tafsirnya belum? Kan kita baru sebatas ngafal hadirin. Paham maknanya dan diamalkan. Diamalkan. Makanya jalla fi a'yunina, mulia di hadapan kami. Oh. Jadi di masa sahabat kalau orang udah baca Ali Imran, oh ini luar biasa nih. Berarti dia udah ngamalin tuh. Nah, paradigma berpikir inilah yang harus kita bangun hadirin. Jangan semangat kita hanya datang ke kajian, datang ke kajian, datang ke kajian, datang ke kajian, semua dikejar sudah. Udah Sabtu, Ahad itu tawaf dari masjid ke masjid ngejar kajian. Pada subuh kajian di masjid A, nanti duha nanti kajian di masjid B. Pada zuhur ada lagi kajian, pada asar kejar lagi di sini. Maghrib ada lagi, Isya ada lagi gitu. Kadang-kadang ngejar satu ustadz gitu, pokoknya ketemu dia lagi. Memang gak bagus? Bagus hadirin, tapi kalau 5 kali kajian sehari itu, diamalin gak tuh 5 kali kajian sehari? Kan ditanya 2 loh, ditanya 2. Ilmunya gimana? Tuh, nanti Allah akan tanya, itu dapat ilmu apa aja? Pada subuh ditanya, pada duha ditanya, pada zuhur ditanya, pada asar ditanya, pada maghrib ditanya, pada isya ditanya. Jago nih kita jawabnya nih. Pertanyaan berikutnya, udah diamalin belum tuh yang pada subuh? Yang duha udah diomalin belum? Yang zuhur udah diamalin belum? Itu hal yang perlu kita pikirkan hadirin. Makanya konsep ilmu kan dari awal kita jelaskan pelan-pelan. Proses itu kurvanya landai. Bukan langsung naik begitu. Di antara hikmahnya itu tadi, orang yang kurva ilmunya langsung naik, dia akan kerepotan dalam mengamalkan ilmu-ilmunya tersebut. Mungkin otaknya jago,
Tapi hatinya kuat nggak ngamalin itu semua? Karena dua pertanyaan dalam satu paket. Yang harus kita camkan bagaimana implementasi dalam ilmu. Bagaimana mengejawantahkan ilmu yang kita pelajari di kajian ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah manhajnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebagai contoh sederhana aja. Hadirin, pernah dengar hadis atau siapa yang hafal hadis tentang sholat rawatib 12 rakaat pakai bahasa Arab? Loh, kok ketawa? Kenapa pakai bahasa Arab? Kalau saya bilang pakai bahasa Spanyol, antum ketawa. Bahasa Arab wajar, orang Nabi kita orang Arab, hadirin. Bahasa Arab, nggak bisa. Akhwat ada nggak? Ada. Akhwat nggak ada? Oh ada, oh kalah. Ya silakan. Loh gimana? Ya Allah. Antum senang banget sih Akhwat nggak ada. Awalnya kita udah merasa terpukul ya. Ada bahasa Indonesia siapa yang hafal? Pakai bahasa Indonesia deh. Enggak, Ikhwan dulu itu kesempatan udah lewat. Ikhwan ada enggak? Antum? Nggak kedengaran. Hah? Apa? Enggak dari awal sampai akhir redaksinya. Iya, jazakallah khair. Akhwat apa? Makasih. Hadiah. Akhwat ada yang hafal nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat sholat sunnah rawatib sehari semalam, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Iya, terima kasih. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Man shalla ithnatai asyarata rak'ah, Man shalla ithnatai asyarata rak'atan, barang siapa yang mengerjakan sholat 12 rakaat fi yaumin wa laylah, di siang dan malam, maksudnya satu hari 12 rakaat rawatib, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuk dia istana atau rumah di surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat, siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Antum? Masya Allah. Hadis riwayat Ummu Habibah. Syukran dapat Ummu Habibah. Siapa yang meriwayatkan hadis ini dari Ummu Habibah? Kok Aisyah hadirin? Dari dalam riwayat Imam Muslim. Yang meriwayatkan ini dari Ummu Habibah siapa? Apa? Bukan. Hah? Bukan. Soalnya semangat banget beliau. Kasih hadiah. Semangatnya itu penting buat kita. Ya,
benar salah itu urusan belakangan, namanya juga belajar. Ya. Tapi kenapa antum pede banget gitu? Kenapa begitu yakin? Ya, laki-laki itu gertakannya dulu yang harus tuh, nanti belakangan. Kalau enggak repot hidup di Jakarta. Ya. Yang meriwayatkan dari Ummu Habibah siapa? Tatap mata saya, tatap mata. So, nggak, jangan lihat gadget dong. Antum yang nggak lihat gadget? Bukan. Iya, Anbasa bin Abi Sufyan dapat hadiah. Yang meriwayatkan dari Anbasa bin Abi Sufyan. Amr bin Aus. Yang meriwayatkan dari Amr. Yang meriwayatkan Amr bin Aus. Hah? Siapa? An-Nu'man bin Salim, betul. Dapat hadiah. Ini kita belajar torik hadis atau hadirin, kuncinya ada di sini. Hadis ini dari Ummu Habibah. Lalu yang meriwayatkan dari Ummu Habibah tadi siapa? Anbasa bin Abi Sufyan. Lalu yang meriwayatkan dari Anbasa Amr bin Aus. Yang meriwayatkan dari Amr bin Aus An-Nu'man bin Salim. Yang menarik hadirin, Ummu Habibah mengatakan, perawi dari Nabi SAW, "Fama taraktuhun mundu sami'tuhun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengar hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semenjak aku dapat ilmu bahwa 12 rakaat rawatib itu akan membuat kita mendapatkan istana di surga, saya nggak pernah tinggalkan hadis ini. Saya amalin terus. Nggak ada miss Ummu Habibah tuh. Jadi Ummu Habibah bukan cuma ngeriwayatin, nyampein, enggak. Dia dapat ilmu, dia amalin. Dan nggak berhenti sampai di sini. Wa qala Anbasah. Lalu berkata Anbasah, "Fama taraktuhun mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah." Kata Anbasah, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Jadi Anbasah juga sama. Semenjak aku dapat ilmu ini dari Ummu Habibah, saya nggak pernah miss 12 rakaat rawatib. Oh, luar biasa. Lihat metodenya para salafus soleh, para sahabat Nabi SAW. Begitu dengar, berusaha mereka amalin. Cukup? Belum. Lalu setelah testimoni Anbasah, giliran Amr bin Aus memberikan testimoninya. Kata beliau, waqala Amr bin Aus, ma taraktuhun, aku nggak pernah meninggalkan 12 rakaat ini. Mundu sami'tuhunna min Anbasah, semenjak aku mendengar ilmu ini dari Anbasah. Jadi begitu Anbasah memberitahukan hadis ini kepada Amr, itu nggak pernah meninggalkan 12 rakaat, nggak pernah meninggalkan qobliyah subuh, nggak pernah meninggalkan qobliyah zuhur, nggak pernah meninggalkan ba'diyah zuhur, nggak pernah meninggalkan ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Lalu giliran An-Nu'man bin Salim, beliau mengatakan, ma taraktuhun mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus, rawahu Muslim. Dan aku nggak pernah tinggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengar dari Amr bin Aus. Lihat perawi-perawi kita, lihat perawi-perawi hadis, ilmunya bukan retorika hadirin. Dan datang kajian untuk ngamalin.
Tujuan mereka mendengar hadis untuk mengamalkan hadis tersebut. Tujuan mereka belajar untuk diamalkan. Itulah yang membuat mereka menjadi generasi terbaik. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi. Tsummal ladzina yalunahum. Lalu generasi berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum. Lalu generasi berikutnya lagi. Karena ini konsepnya. Adapun kita masih banyak kekurangan. Coba kita renungkan. Kapan pertama kali kita mendengarkan hadis 12 rakaat ini? Terus bisakah kita memberikan testimoni sebagaimana Ummu Habibah kasih testimoni? Lalu Anbasah kasih testimoni, Amr kasih testimoni, dan An-Nu'man kasih testimoni. Atau testimoni kita, ma fa'altuhun mundu sami'tuhunna min ustadzi. Aku belum pernah ngamalin semenjak aku mendengar dari ustadz aku itu. Gitu. Testimoni kita. Nas'alullah swallal afiyah. Kita salat isya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan dan semoga Allah muliakan dan semoga Allah berkahi ilmu kita. Itulah profil dari bagaimana generasi terbaik menuntut ilmu agama. Generasi terbaik mempelajari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan hanya semangat berilmu, tapi semangat beramal. Karena mereka tahu keutamaan itu hanya untuk yang mengamalkan. Maka ini tantangan buat kita ketika kita mempelajari tentang adab menuntut ilmu. Sudahkah kita memperbaiki adab dan diri kita? Pada saat kita mempelajari tentang keikhlasan, sudahkah kita berusaha mengamalkan keikhlasan? Ketika kita mempelajari menjaga lisan, sudahkah kita menjaga lisan sebagai seorang penuntut ilmu? Dan begitu seterusnya, dan seterusnya. Karena keutamaan tidak akan terwujud kecuali dengan menyandingkan antara ilmu dan amal. Sahal bin Abdillah itu pernah mengatakan, al-ilmu kulluhu dunya wal akhiratu minhul amalu bihi. Ilmu itu semuanya dunia. Ilmu itu semuanya dunia. Yang menjadi akhirat hanya yang kita amalkan. Yang menjadi akhirat hanya yang kita amalkan. Itu poinnya. Ini serupa dengan ucapan Al-Imam Syatibi di awal. Ketika Imam Syatibi mengatakan yang ilmu itu menjadi ibadah jika diamalkan. Sama ini. Jadi tolak ukur. Coba kita evaluasi. Saya ini ngaji udah berapa tahun. Sebenarnya ketika saya datang ke kajian, saya ikut taklim, bahkan kita jadi panitia misalnya, itu untuk akhirat atau untuk dunia ya? Nah, evaluasi amalan kita. Evaluasi amalan kita. Sikap kita, cara bicara kita, ibadah kita, zikir pagi petang kita, lalu bacaan Al-Quran kita. Kalau ternyata jauh, maka berarti indikasinya selama ini kita ngaji untuk dunia. Kita ngaji untuk dunia. Walaupun semua orang muji kita. Walaupun ustadz kita kagum sama semangat kita menuntut ilmu. Walaupun teman-teman kita menganggap kita baik. Kan kita yang tahu diri kita, hadirin. Balil insanu ala nafsihi basirah. Namun manusia yang paling tahu tentang dirinya.
Ilmu itu dunia, dan yang menjadi akhirat hanya yang diamalkan. Ini satu paket hadirin. Ilmu dan amal adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Yang tidak bisa dipisahkan. Pembuktiannya di amalan. Benarkah kita selama ini ingin bertaubat, ingin berhijrah, ingin memperbaiki diri, ingin mendapatkan akhirat, ingin sukses di surga dan kelak, ingin selamat ketika berhadapan dengan Rabbul Alamin? Evaluasi amalan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu yang menjadi akhirat. Itu yang menjadi akhirat. Kalau enggak itu hanya dunia. Packagingnya akhirat. Itu poinnya. Dunia tapi dikemas dengan kesan akhirat. Tapi itu hanya dunia hadirin. Maka camkan baik-baik. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau mengatakan, Inna man adraka ilma ahkamillahi fi kitabihi nassan wastidlala. Sesungguhnya barang siapa yang mendapatkan ilmu tentang hukum-hukum Allah di dalam Al-Qur'annya, baik secara nas itu maksudnya redaksinya menunjukkan sebuah hukum tanpa ada kesan ambigu sama sekali. Itu nas dalam ilmu usul fikih. Tidak ada peluang untuk multi tafsir. An-nas. Jadi jelas, kutiba alaikumus siyam, wajib atas kalian berpuasa. Nggak ada multi tafsir. Nggak perlu nanya puasa hukumnya apa ya. Udah jelas ayatnya, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Hurrimat alaikum ummahatukum, ibu kalian, mahram kalian. Nas, nggak perlu ditanya lagi, nggak ada multi tafsir di situ. Ibu kandung, mahram, haram untuk kalian nikahi selama-lamanya. Jadi barang siapa yang bisa menguasai hukum-hukum Allah dari Al-Quran, baik yang nas sekali lagi, redaksi ayatnya sangat gamblang, tidak ada peluang multi tafsir, langsung to the point. Haram, haram, halal, halal. Wastidlala, atau yang harus atau yang diketahui setelah proses pendalilan. Nah, itu yang main mungkin zahir atau ada mantuk, ada mafhum, lalu ada umum, ada khusus, ada taqyidul mutlak atau takhsisul umum dan seterusnya. Jadi pendalilan. Waffaqahullahu lil qawli wal amali bima alima minhu faza bil fadilati fi dinihi wa dunyah. Lalu, atau bukan lalu, dan Allah kasih taufik kepada dia untuk menyampaikan dan mengamalkan dari ilmunya tersebut. Maka itulah yang faz, itu yang menang dengan segala keutamaan ilmu di agamanya dan di dunianya. Jadi itu yang menang, kata Imam Syafi'i. Itu yang sukses tuh. Itu yang berhasil meraih seluruh keutamaan ilmu bagi agamanya dan bagi dunianya. Itu poinnya Imam Syafi'i. Jadi bukan hanya yang pintar istidlal, pintar berretorika, pintar bicara, tapi bagi orang-orang yang Allah kasih taufik untuk berbicara dan mengamalkan apa yang dia bicarakan. Itu yang akan sukses di dunia maupun di akhirat. Jadi yang sekedar datang ke kajian tapi nggak diamalin, tidak ada ruang untuk mereka. Harus ada semangat untuk mengamalkan. Harus ada spirit. Hadirin, adapun kekhilafan,
Adapun kelalaian itu wajar. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi yang jadi pertanyaan, apa spirit kita? Apa niat kita ketika kita masuk dari pintu masjid ini? Ingin ngamalin atau hanya sekedar datang kajian? Apa upaya kita? Apa effort kita? Apa semangat kita? Pada saat kita pulang, lalu kita bawa buku catatan, ada nggak keinginan? Adakah azam? Ada nggak sebuah ambisi untuk mengamalkan? Gue harus amalin nih ilmu hari ini atau ilmu malam ini. Sekali lagi, kelalaian siapa yang nggak lalai? Kekhilafan siapa yang tidak khilaf? Hadirin, di zaman Nabi saja ada yang berzina. Ma'iz khilaf berzina. Wanita Ghamidiyah khilaf berzina. Tapi tetap mereka menjadi sahabat. Tetap mereka menjadi pahlawan di endingnya. Kenapa? Karena kekhilafan mereka berhasil mereka kubur dengan taubat dan amal soleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, harus diamalkan. Dan terakhir tentang masalah ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita tidak akan mendapatkan hikmah dan menjadi orang baik, jadi semakin taat tanpa mengamalkan ilmu. Syaratnya tuh ini, hadirin. Syaratnya ini. Jadi kalau ingin hidup kita penuh dengan hikmah, kita amalin tuh ilmu. Kalau kita ingin semakin lama belajar, semakin taat sama Allah, semakin tawadu, semakin berubah, amalin itu ilmu. Yusuf bin Husain, beliau menyatakan rahimahullah, wabil amali tunalul hikmah. Hanya dengan mengamalkan ilmu Anda akan mendapatkan hikmah demi hikmah di dalam kehidupan Anda. Hikmah demi hikmah. Apapun yang terjadi, pasti baik. Jadi ketika kita dapat masalah, alih-alih menjadi bagus, justru tambah ruwet, tambah jelimet, berarti kita yang masalah. Kita nggak ngamalin. Kan orang yang mengamalkan, itu penuh hikmah lagi, hikmah lagi, hikmah lagi, hikmah lagi, hikmah lagi. Hidupnya penuh dengan hikmah. Walaupun dia jobless, dia baru aja dipecat, tapi kalau dia amalin sikap seorang muslim yang bertauhid ketika dipecat, ketika usaha gagal, oh itu hikmah, hadirin, besar. Tapi kalau dia lupa, akhirnya dia jadi oportunis, lalu dihalalkan pintu yang haram, lalu dia berharap kepada makhluk, tidak berharap kepada Rabbul Alamin, berantakan hidupnya. Kalau mau dapat hikmah, amalkan, amalkan dan amalkan. Amalkan, baru kita akan dapat hikmah besar. Udah, fokusnya ngamalin gitu loh. Sebagian dari antum masih setia jadi jomblo misalnya, udah diamalin lah itu. Iya, udah gak usah mikir macam-macam. Apa ilmu diamalin, diamalin. Pasti ada hikmah deh. Gitu. Nanti teman, iya besar banget hikmahnya. Kenapa gua jomblo selama itu gitu loh misalnya. Mungkin sekarang tuh nggak menyadari, tapi setelah antum kepala 4 di usia 43 gitu loh. Pak Ustadz sekarang saya 44. Oh iya kalau begitu. Nanti di usia itu, kenapa ya? Oh ternyata demikian. Sabar, yang penting amalin. Kita ribet ngurus urusan Allah, bukan sibuk ngamalin perintah Allah. Makanya stres, hadirin. Makanya galau. Gitu. Jadi ini yang perlu kita camkan, diamalkan, pasti banyak hikmah. Dan ucapan terakhir adalah ucapan Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi punya ucapan bagus sekali, hadirin sekalian. Beliau sampaikan dalam Syiar Alamin Nubala. Kata Imam Adz-Dzahabi, Syamsuddin, "Faman talabal ilma lil amali kasarahul amalu.
Wa baka ala nafsih. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk diamalkan, maka ilmunya tersebut akan menghancurkan keangkuhannya, hadirin. Sehingga dia merasa kerdil di hadapan Rabbul Alamin. Dia merasa kecil di hadapan Allah. A'jazahul ilmu. Dia akan merasa gak punya daya dan kekuatan kecuali kembali kepada Allah. Wa baka ala nafsihi. Lalu dia sibuk ngurusin dosa-dosanya. Dia sibuk menangisi dosa-dosanya. Dia gak sibuk ngurusin orang, hadirin. Sebelum urusannya selesai. Atau jika itu memang fardu ain buat dia, atau dia harus urus urusan orang tersebut. Tapi kalau sebatas ngepoin, lalu ngomongin orang apalagi makan bangkai saudaranya, enggak. Itu udah confirm tuh, berarti dia nggak ngamalin ilmunya. Kalau mental kita masih begitu, berarti kita nggak ngamalin ilmu kita. Karena orang yang ngamalin, ciri-cirinya wabaka ala nafsihi. Dia sibuk meratapi dirinya sendiri. Fokus, apa mis saya, apa ini saya, apa khilaf saya, minggu ini saya gimana. Itu yang mengatakan Az-Zahabi, hadirin yang dirahmati oleh Allah. وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِلْمَدَارِسِ وَالْإِفْتَاءِ وَالْفَخْرِ وَالرِّيَاءِ تَحَامَقَ وَاخْتَالَ وَازْدَرَ بِالنَّاسِ وَأَحْلَكَهُ الْعُجُبُ. Dan barang siapa yang menuntut ilmu untuk sebuah kursi di sekolah atau di majelis. Jadi ambisinya belajar itu untuk ngajar, untuk jadi guru besar, untuk sebatas jadi ulama sehingga namanya harum, untuk dapat popularitas, atau untuk diakui sebagai mufti atau ahli fatwa. Enggak, bukan untuk ngamalin, tapi untuk show off, untuk menunjukkan siapa dia, bagaimana kecerdasannya, agar orang mengakui bahwa dia alim, dia ulama. Wal fakhr, dan untuk berbangga-bangga. Warriya, untuk dipuji orang. Tahamaqa, maka dia akan melakukan sebuah kedunguan, akan melakukan sebuah perbuatan bodoh. Dan hidupnya tidak stabil, hadirin. Hidupnya tidak balance, pasti ada masalah. Walaupun pinternya minta ampun, hafal, jago. Tapi kalau Anda lihat kehidupannya ada masalah. Tidak seimbang. Dan dia akan hancur karena sifat ujubnya. Dia akan hancur dengan sifat ujubnya. Jadi orang yang ngajinya tidak diamalin, itu ciri-cirinya jelas kata Zahabi. Dia akan melakukan hal yang bodoh, hal yang dungu. Itu tanda-tanda, kok bisa dia lakukan itu? Lalu dia akan hancur dengan ujubnya. Dia akan hancur dengan ujubnya. Jadi sifatnya ujub, banggain diri sendiri, banggain prestasinya. Saya, yang bangun ini saya, yang berjuang ini saya dengan tim, yang ini saya. Pokoknya dirinya terus yang diangkat, hadirin. Itu indikator bahwa dia belajar bukan untuk mengamalkan. Bukan untuk mengamalkan. Jadi kalau kita ingin jadi orang tawadu, orang yang rendah hati, orang yang merasa kerdil di hadapan Allah, udah simple. Setiap dapat ilmu diamalin. Setiap dapat ilmu diamalin. Setiap dapat ilmu diamalin. Itu otomatis. Otomatis akan meredam, 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 meredam. Meredam ego kita. Meredam
keangkuhan kita. Kenapa semakin ada orang semakin belajar, semakin merasa pintar, semakin angkuh, semakin sombong, semakin merasa senior? Ini jawabannya, nggak diamalin. Dia ngaji, tapi tujuannya memang untuk ria. Ngaji untuk berbangga. Ngaji untuk pamer. Ngaji untuk sebuah posisi di dunia dakwah. Itu semakin belajar, semakin banyak kajian, semakin tinggi. Tapi orang yang tujuannya mengamalkan semakin merendah, semakin tunduk, semakin nggak tertarik, semakin takut kepada Rabbul Alamin. Itu yang dikatakan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Semakin merasa diri bodoh, semakin merasa diri nggak tahu. Itu kan para ulama kita, hadirin sekalian. Makanya ulama-ulama besar kita semakin tinggi ilmunya, semakin merasa diri kecil. Syekh Shalih Fauzan hadir di sebuah majelis ketika diangkat tinggi-tinggi oleh moderator, oleh host. Itu beliau langsung bilang, rafa'tumuni fawqa manzilati. Kalian telah mengangkat saya di atas kedudukan saya yang sebenarnya. Saya nggak seperti itu. Itu alimud dunia pada hari ini, hadirin. Begitu dipuji, di counter di majelis yang sama. Kalian baru saja mengangkat saya terlalu tinggi. Saya bukan seperti itu. Karena itu tadi, orang yang ingin mengamalkan ilmunya, maka kasarahul ilmu. Ilmu itu akan membuat dia merasa diri lemah di hadapan Rabbul Alamin. Merasa butuh kepada Allah, dikit-dikit doa kepada Allah, dikit-dikit tanya sama Allah, dikit-dikit konsul, minta ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pakai otaknya, pakai kecerdasannya, pakai logikanya. Oh enggak, hadirin. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan para ulama kita tidak demikian. Para ulama kita berusaha mengamalkan apa yang mereka pelajari. Jadi kalau nggak ada perubahan setelah ngaji sekian tahun, justru merasa paling pintar, merasa hebat, berarti nggak ada niat untuk diamalkan. Kalau diamalkan hanya formalitas, bukan untuk Rabbul Alamin. Itu aja, itu keterangan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini adalah hal besar dan ini PR bagi kita semua. Dan sekali lagi tujuan kita jangan hanya untuk belajar, tapi belajar diamalkan, belajar diamalkan, belajar diamalkan. Dan hal ini adalah hal yang sangat penting. Dan para ulama menulis banyak nasihat tentang hal ini. Dan kalau antum ingin lebih menggali lagi, di antara buku yang bagus tentang masalah ini adalah kitab Iqtida'ul Ilmil Amal karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Ingat tujuan kita mengamalkan. Hasan Al-Basri mengatakan, himmatul ulama ar-ri'ayah wa himmatus sufaha ar-riwayah. Tujuan dan ambisi ulama ketika belajar itu untuk menjaga ilmu Allah dengan cara diamalkan, biar ilmu itu tetap eksis di kehidupan real, bukan di kitab, di kehidupan real. Tapi himmatus sufaha, tapi ambisinya orang-orang bodoh sebatas menyampaikan riwayah,
riwayat itu menyampaikan share, copy paste pada hari ini. Dan yang penting kirim. Tapi diamalkan enggak. Gue mau nanya, artikel yang lo kirim kemarin itu maksudnya apa sih? Artikel yang mana ya? Yang kemarin lo kirim. Tunggu, gue baca dulu. Dia belum baca hadirin. Tapi kirim. Bukan saya yang bicara, Hasan Al-Basri yang bicara. Anda kan harus amalin dulu dong. Ini main kirim aja. Itu himmatus sufaha. Itu memang semangatnya orang-orang bodoh. Hanya share. Ya kalau dia belum, jangankan amalin, baca aja belum, gimana ngamalin? Tapi spiritnya para ulama ketika datang ke kajian ar-ri'ayah. Gimana agar ilmu itu tetap eksis di dalam kehidupan nyata dengan pengamalan dan seterusnya. Hadirin, itu yang bisa disampaikan. Dan terakhir, kalimat penting dari Al-Imam Abdullah bin Al-Mu'taz, dan semoga ini jadi oleh-oleh terakhir kita pada malam hari ini. Kata Abdullah bin Mu'taz, ilmul munafiq fi qawlihi wa ilmul mu'min fi amalih. Ilmunya orang munafik di lisannya, dan ilmunya orang-orang beriman di pengamalannya. Ilmunya orang-orang munafik itu di lisan, jago bicara ini, kalau debat jago. Tapi ilmu orang-orang beriman itu bisa kita lihat bukan di lisan, di aplikasinya, di implementasinya, di pengamalannya, di penerapannya. Jazakallahu khairan. Bukan di lisan. Jadi kalau antum mau lihat ilmu seseorang bukan di lisannya. Ilmu seorang, kalau hanya sebatas lisan, belum ada pembeda antara mukmin dan munafik. Munafik jago-jago bicara juga. Lihat di pengamalan. Gimana pengamalannya? Kalau ternyata pengamalannya bagus, itu mukmin tuh hadirin. Itu seorang mukmin. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, ada ikhwan yang foto ke area akhwat di atas hijab. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas infonya. Yang pertama, bagi ikhwan hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui Allah Maha melihatnya? Mungkin panitia nggak lihat atau orang-orang nggak lihat. Tapi Allah lihat. Dan perbuatan kita akan ditanya di hadapan Rabbul Alamin. Dan akhwat-akhwat yang antum foto itu akan nuntut pada hari kiamat kelak. Dan akan ambil pahala antum. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, dan ini masuk ke materi kita. Diamalkan hadirin sekalian. Tolong diamalkan. Jangan hanya sekedar penampilan, jangan hanya sekedar ucapan, karena itu tidak akan membantu kita pada hari kiamat kelak. Dan justru itu blunder besar, karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, untuk
panitia mohon lebih awas lagi dan perhatikan hal-hal seperti ini, dan jika terlihat segera diapain ya hadirin? Dieksekusi, segera dinasihati dan diingatkan untuk jangan melakukan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, kalau salat berjamaah itu saf wanita dimulai dari kiri atau kanan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Secara umum kita tahu bersama-sama, baik saf laki-laki maupun wanita, kaidah simpelnya, karena kita belum masuk ke bab fikih, tapi kaidah simpelnya adalah pilih yang paling dekat dengan posisi imam. Jadi semakin dekat dengan imam maka semakin afdal. Itu dobitnya dalam fikih sholat. Makanya saf pertama lebih afdal daripada saf kedua secara umum. Kenapa? Karena saf pertama lebih dekat dengan imam. Begitu juga dengan pemilihan. Yang semakin dekat dengan imam itu semakin afdal. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah menjadi istri kedua itu takdir dan wajibkah dengan persetujuan istri pertama? Kok antum yang bahagia sih? Ini kan kayaknya akhwat tadi. Bagaimana adabnya menerima pinangan poligami? Ini akhwat, bagaimana adabnya menerima pinangan poligami? Jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri kedua jelas takdir, hadirin. Nggak mungkin yang takdir cuma istri pertama, istri kedua bukan takdir. Nggak ada konsep begini. Semua yang terjadi itu takdir. Itu secara global. Dan wajibkah dengan persetujuan istri pertama? Tidak, hadirin sekalian. Tidak. Tapi bukan berarti kucing-kucingan. Bukan berarti kucing-kucingan juga. Bagaimana adabnya menerima pinangan poligami? Jazakallahu khairan. Poin yang terpentingnya adalah siapa yang maju, hadirin. Siapa yang maju. Jadi bagi akhwat yang dipinang sebagai istri kedua, ketiga, keempat, perhatikan benar siapa yang maju. Dan pastikan yang maju adalah laki-laki. Loh iya kan. Kalau perempuan repot. Yang kedua, mengerti fikih poligami. Mengerti fikih poligami. Bukan hanya siap bersikap adil. Adil itu salah satu bab dalam fikih poligami. Banyak hal yang harus saya ketahui. Belum pembagian, lalu manajemen konflik, lalu banyak sekali hadirin sekalian. Jadi dia harus tahu fikih poligami. Karena begitu nggak tahu ilmunya berantakan. Jangankan poligami, monogami aja berantakan hadirin. Kalau nggak punya ilmu. Jadi pastikan yang maju mengerti dan menguasai fikih poligami. Terus yang ketiga, yang maju benar-benar punya karakter sebagai pemimpin sejati. Karakter sebagai pemimpin sejati. Jadi DNA laki-lakinya itu tulen, laki-laki banget, pemimpin sejati. Kalau gayanya udah pelin-pelan, dikit-dikit terserah kamu, terserah. Aduh, berat hadirin sekalian. Dia harus bawahi 2 bahtera loh, kalau nggak jadi pemimpin sejati itu repot.
Makanya Nabi SAW itu pemimpin sejati. Terus bisa meredakan bahtera pertama, lalu terus meredakan bahtera kedua. Jadi benar-benar harus punya mental pemimpin. Dia harus ngerti bagaimana memimpin, bagaimana mengarahkan, bagaimana mengkondisikan, dan lain-lain. Dan hadirin, camkan baik-baik, pemimpin sejati tidak pernah minta izin. Antum ngerti nggak? Nggak ngerti ya? Nggak ada pemimpin sejati minta izin. Yang ku minta izin, itu bukan pemimpin. Pemimpin sejati nggak ada yang minta izin. Jadi pemimpin sejati minta apa? Minta maaf. Ya Allah. Nggak ada. Nabi minta izin apa enggak hadirin? Enggak. Nabi nggak minta izin dan nggak minta maaf. Nabi nggak minta izin, nggak minta maaf. Pemimpin itu punya cetak biru ke depan, punya konsep, punya pattern. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Pemimpinnya itu tuh pengkondisian hadirin. Dia tahu bagaimana mengkondisikan istri pertamanya, bukan minta izin. Tapi nggak pernah minta nikah sama Aisyah minta izin ke Saudah, atau nikah dengan Hafsah atau Sofia minta izin ke Aisyah, nggak pernah. Tapi bukan berarti istrinya dibiarkan begitu saja. Istrinya dikondisikan. Dan itu tantangan. Kalau Anda nggak bisa kondisikan satu istri, gimana mau dua istri? Itu secara umum. Dan pemimpin sejati nggak main kucing-kucingan hadirin. Tapi juga pemimpin sejati. Kan pemimpin sejati bukan kucing sejati. Jadi nggak bisa main kucing-kucingan. Pemimpin sejati hadirin sekalian. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Dan kalau laki-laki seperti itu ada, sangat besar kemungkinan rumah tangga poligami kita itu lebih kuat, lebih solid, lebih berkesan, lebih romantis daripada yang monogami. Dan laki-lakinya nggak bisa apa-apa. Itu tadi. Ya siapa sahabat yang monogami yang berani mengklaim lebih romantis daripada rumah tangga Nabi SAW? Nggak ada. Jadi itu poinnya. Bola ada di tangan suami. Jadi pastikan itu dan sebelumnya minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, saya akhwat, saya masih sekolah, lalu orang tua saya melarang saya pergi ke kajian, sampai-sampai orang tua saya tidak peduli dan menyuruh saya untuk tidak mengakui ibu saya sebagai ibu lagi. Apa saya termasuk anak durhaka? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih. Semoga yang bertanya diberikan kesabaran dan keistiqomahan. Yang kedua, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang membolak-balikan hati orang tua kita. Terus yang ketiga, hadirin sekalian, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau mengajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, lagi-lagi jika tidak boleh kekajian, artinya memutuskan si anak dengan ilmu. Nggak boleh ngaji lagi, nggak boleh dengerin kajian, bahkan pakai media juga, nonton kajian YouTube pun nggak boleh. Maka tidak ada ketaatan dalam maksiat. Karena Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun kalau misalnya melarang ke sebagian kajian tapi masih membolehkan di kajian yang lain, maka untuk sementara taati orang tua kita tersebut, kecuali kalau misalnya dengan dilarangnya iman kita turun gitu loh, dan akhirnya turun bermasalah. Nah, pada saat itu silakan datang ke kajian tersebut, karena kita diwajibkan untuk menjaga keimanan kita.
Wallahu ta'ala alam. Terus yang berikutnya, buat yang bertanya atau yang punya kasus serupa, kondisi seperti ini bukan harga mati hadirin. Kondisi seperti ini bukan harga mati. Kita tahu bagaimana Umar begitu memusuhi Nabi kita SAW. Tapi apa yang terjadi? Umar masuk Islam. Lalu benar-benar menjadi pendamping setia Nabi SAW. Kita tahu di perang Uhud, ambisi utama Khalid bin Walid adalah kepala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepala Rasul. Tapi Khalid bin Walid masuk Islam setelah itu. Jadi ini bukan harga mati. Jangan berpikir terlalu jauh gitu loh. Beliau masih sekolah. Sekali lagi dari kecil atau dari remaja. Dan ini kita ulang-ulang terus. Orang-orang besar selalu bermain, orang-orang besar itu selalu, kenapa pas selalu ya hadirin? Ada apa dengan selalu? Nggak boleh tatoyur, nggak boleh. Selalu baik-baik aja insya Allah. Orang-orang besar itu selalu akan benarkan, ini ujian nih kalau nanti bisa kita jatuh ke tatoyur. Itu selalu punya pandangan jauh ke depan. Jauh ke depan. Bu'din nazar. Bu'din nazar. Fikul ma'alat. Jadi yakinlah bahwa selama orang tua kita masih manusia, berarti yang mengontrol diri beliau adalah hati. Dan summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Organ itu dinamakan qalb itu karena labilnya luar biasa, berbolak-balik. Jangankan orang tua kita, mungkin kita sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu atau setahun yang lalu itu benci banget dengan teman yang hijrah, teman yang bertaubat, teman yang berubah, teman yang ngaji. Tapi pada hari ini mungkin kita jatuh cinta dengan kajian yang beliau datangi. Semua orang, selama manusia semua masih bisa, masih ada peluang untuk dirubah. Bukan kartu mati ini. Maka poinnya adalah terus lakukan lobby ke orang tua. Berikanlah hadiah ke orang tua. Berbuat baik sama ibu kita, lalu kasih hadiah gitu. Makanya saya bilang jangan pelit-pelit hadirin. Apalagi sama orang tua tuh kasih, transfer duit ke orang tua, gitu loh. Ini lagi masih sekolah, coba ya. Setiap kajian pulang transfer 10 juta. Setiap kajian tuh. Saya ingin tanya sama orang tua. Nih, orang tua ada nggak? Apa jomblo semua di sini? Punya? Yang punya anak ada kan? Kalau anak antum setiap kajian transfer 10 juta, kira-kira disupport apa enggak? Disupport, ijma, nggak ada khilaf. Ya udah, kita ini keperhitungan, gitu loh. Apa sih kendalanya? Kendalanya 10 juta Pak Ustadz. Ya kalau nggak mampu 9,9 juta, nggak mampu 9,8, nggak mampu 9,7, nggak mampu lagi, ya udah goban deh. Masa nggak mampu juga 50.000. Tapi ngomong-ngomong udah lama kita nggak dengar istilah goban ya, subhanallah. Masih kepake nggak tuh dalam Kamus Besar Bahasa Jakarta? Kasihlah, pokoknya dan untuk perjuangan gitu, misalnya uang jajan ditabung, antum nggak ini kan akhwat ya, anti nggak jajan di kantin, pulang jalan kaki gitu loh. Itu pulang jalan kaki hadirin. Misalnya sekolah di Jakarta Pusat, rumah di Tangerang gitu. Terus kita kasih hadiah ke ibu kita, ini aku jalan kaki loh mah. Aku nambung gini tuh uangku aku tabung terus aku nggak jajan, nggak seneng, ini untuk mama. Kenapa? Baru masuk karena di kajian aku tuh ditekankan berbakti sama mama gitu, baru masuk pesan sponsornya gitu, iklannya masuk di situ
Karena di kajian aku tuh diperintahkan berbakti sama mama, nggak boleh perhitungan sama mama, gitu. Ya, insya Allah di support, didukung. Udah kamu kajian aja, nggak usah pulang sekalian, gitu. Allah Ta'ala alam. Jadi dan doain orang tua. Abu Hurairah kan didoakan Nabi SAW orang tuanya. Mungkin itu Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengidap bipolar 2 Ustadz, yang mana lebih banyak fase depresi dibandingkan fase senang. Saya memiliki kecenderungan untuk memikirkan dan mencari-cari cara untuk bunuh diri. Saya sudah berobat ke psikiater selama hampir 1 tahun ini, tapi kecenderungan itu masih tetap ada. Menurut hemat Ustadz, apa upaya yang bisa atau seharusnya saya lakukan lagi? Perlukah saya diruqyah Ustadz? Jazakallah khairan kathiran atas jawaban dan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hemat Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Kalau udah bunuh diri mah nggak pakai paket hemat, hadirin lah. Ini udah penting banget. Kuncinya itu kembali ke surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati itu jadi tenang. Hati itu jadi tenang. Jadi yang harus diterapi itu terapi tauhid, hadirin. Gimana iman kita kepada Allah. Gimana, dan zikir kepada Allah bukan hanya subhanallah, subhanallah, subhanallah tanpa makna, bukan. Tapi selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Itu yang paling ampuh tuh. Adapun boleh nggak diruqyah? Boleh, tapi gini hadirin sekalian. Kita tahu bahwa ruqyah itu boleh, minta diruqyah itu boleh, tetapi konsekuensinya kita tidak akan mendapatkan fasilitas fast track nanti. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan itu rugi banget. Artinya di sisi lain bahwa minta diruqyah bukan solusi terbaik. Karena kalau minta diruqyah merupakan solusi terbaik, tidak mungkin ada konsekuensi seperti di atas. Contoh, amalan terbaik adalah apa? Amalan terbaik apa? Tauhid, la ilaha illallah. Nggak ada ceritanya barang siapa yang bertauhid tidak akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Nggak mungkin. Pasti justru tauhid yang maksimal masuk surga tanpa hisab dan azab, gitu. Jadi ketika minta diruqyah mengandung konsekuensi tidak akan masuk surga tanpa hisab dan azab, berarti cara ini dibolehkan, tapi bukan cara yang terbaik. Cara yang terbaik benahi diri sendiri. Cara yang terbaik mendekat kepada Allah. Cara yang terbaik taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pastikan ketergantungan kita hanya kepada Rabbul Alamin. Itu cara yang terbaik. Terus yang kedua, coba konsultasikan dengan ahli ilmu yang dekat dengan kita. Minta bimbingan. Karena sekali lagi kita di fase awam, hadirin. Kita bukan Nabi Yakub yang sudah punya seluruh perangkat sehingga tinggal ngamalin aja innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku hanya menceritakan kesedihan dan masalahku hanya kepada Allah. Itu Nabi Yakub punya semua ilmu, semua perangkat, dan beliau tahu apa yang harus beliau lakukan. Tapi orang awam kan kalau nggak konsul kepada ahli ilmu, nggak fas'alu ahla dzikri, gimana dia bisa tahu langkah demi langkah dalam menghadapi masalah-masalah hidupnya. Jadi konsultasi, karena itu tadi depresi kan hadirin, itu kan karena ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Itu poinnya. Atau takut nggak bisa menyelesaikan. Dan konsep Islam adalah surat Kahfi ayat 68.
Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar menghadapi masalah yang Anda nggak tahu ilmunya? Masalah itu obatnya cuman ilmu, hadirin. Jadi konsultasikan dengan ahli ilmu dan rajin datang kajian, perbaiki hubungan dengan Allah. Wallahu ta'ala alam. Oh, sama satu lagi akhwat yang bertanya yang berkaitan dengan ibunya yang melarang kalau bisa habis kajian bertemu panitia di depannya kalau berkenan. Wallahu ta'ala alam. Yang tadi tanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, ya diizinkan. Bagaimana cara mengerjakan salat 12 rakaat salat rawatib sedangkan waktu salat sunnah antara adzan dan qomat terkadang begitu singkat, terutama untuk salat qabliyah zuhur. Jazakallahu khairan Ustadz wa iyyakum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jika kita rutin melakukan 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, terus apa lagi? 4 rakaat sebelum zuhur, lalu 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kalau kita rutin dan suatu saat kita nggak dapat momentum tersebut di zuhur misalnya qobliyah atau qobliyah subuh, apalagi ketika itu bukan karena kesalahan kita udah datang on time, udah siap, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, loh, langsung qomat dia, akhirnya nggak dapat tuh. Maka qadha, silakan diqadha setelah sholat zuhur, itu bisa. Silakan diqadha setelah sholat zuhurnya, sekaligus ba'diyah, insya Allah diperbolehkan. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Rasulullah SAW, nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak menjalankan sunnahku bukan dari umatku. Jadi maksudnya nikah itu bagian dari sunnah Nabi. Pertanyaan, saya punya teman yang notabene sudah mengetahui hadis tersebut di atas, tapi sampai sekarang belum menjalankan hadis tersebut. Oh, antum tuh yang jomblo nih masalah. Qadarullah, beliau dipanggil Allah meninggal. Bagaimana status beliau kelak di hari akhir? Apakah jadi bagian dari umat Rasul SAW atau tidak? Jazakallahu khair. Gimana nih yang jomblo-jomblo? Hadirin, bukan hanya teman antum yang begitu, nama-nama besar juga banyak yang begitu. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu belum menikah, hadirin, sampai meninggal dunia. Masa kita berani mengatakan Imam Nawawi bukan bagian umat Nabi SAW? Siapa yang berani begitu? Itu orang nomor 1 dalam madhab Syafi'iyah. Jadi itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga sama. Ada banyak. Bahkan ada karya ilmiah yang merilis ulama-ulama besar yang meninggal sebelum menikah. Karena banyak faktor, hadirin. Karena banyak faktor. Dan antum jangan jadikan mereka sebagai inspirasi. Gitu. Anda mau jadi kayak, karena mereka bukan membenci, kita tahu di buku-buku mereka anjurkan, tetapi kondisinya, antum kalau mau ikut Imam Nawawi belajarnya 12 kali sehari, gitu. Berhasil nulis Al-Minhaj Syarah Muslim, antum udah bisa nulis Syarah Muslim belum? Gitu. Jadi jangan jomblonya, gitu loh hadirin. Dan mereka itu punya uzur, punya alasan syar'i, pastinya demikian. Bukan karena menunda atau membenci dan seterusnya, nggak mungkin. Kita ikuti Nabi SAW. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah dan keluarga dijaga selalu ya Allah, keluarga, amin ya rabbal alamin. Semoga begitu kan dengan penanya dan antum semua dan seluruh umat Islam. Anda mau bertanya, Ustadz, bolehkah membaca zikir pagi petang dengan melihat teks atau buku? Jazakallah khair Ustadz. Jazakallah. Yang pertama, zikir pagi petang bukan ujian nasional, hadirin.
Jadi yang nggak boleh baca buku tuh ujian atau bukan ujian TOEFL, boleh nggak masalah. Ya Allah, ini orang jujur berarti nih, nggak pernah textbook gitu loh, sampai zikir pun nggak textbook. Boleh nggak apa-apa, baca deh gitu loh, tapi diresapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibaca Ustadz. Ustadz, saya tidak bertanya, hanya meminta bantuan doa dari Ustadz dan para muslimin dan muslimat di sini untuk mendoakan saudara kita yang bernama Yusmiarsi yang tengah diberi cobaan berupa sakit tulang belakang yang parah. Dokter sendiri belum bisa memastikan apa penyakitnya. Semoga Allah membalas atas bantuan doa Ustadz dan para muslimin di sini, jazakallahu khairan. Iya, hadirin sekalian yang dirahmati. Terima kasih atas husnudzonnya, walaupun mungkin khususnya saya tidak pantas untuk itu. Salman Al-Farisi pernah dimintai doa oleh seseorang, lalu beliau katakan, lastu binabi, saya ini bukan nabi yang doanya pasti diijabah oleh Allah. Saya ini hanya pendosa. Kalau Salman aja bilang gitu, bagaimana dengan kita atau khususnya orang yang berbicara pada detik ini. Tapi karena Nabi SAW bersabda, ahabul a'mali ilallah sururun yudkhilu ala muslim, salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah, kegembiraan yang berusaha kita masukkan ke dalam hati seorang muslim. Dan Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan saling tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka nas'alullaha bikulli ismin huwa lak au bikulli asma'ihil husna wa sifatihil ula an yashfiyaha shifaan ajilan wa an yuqaddiraha taqdiran ahsanul maqadir bi fadlihi wa karamihi ya rabbal alamin. Semoga diberikan kesembuhan yang cepat atau diberikan takdir yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan antum doakan beliau di doa-doa kita. Dan berikutnya saya ingin mengatakan bagi kita yang punya penyakit yang serius, hadirin sekalian, Nabi SAW itu mengajak kita berpikir outside the box atau out of the box. Ketika beliau menjenguk seorang wanita yang sedang sakit yang bernama Ummul Alla, apa yang dikatakan Nabi SAW? Nabi katakan, abshiri ya Ummul Alla, bergembiralah wahai Ummul Alla, fa inna maradal mu'min yudhibu khataya, karena sesungguhnya sakitnya seorang mukmin itu akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana api menghapuskan karat dari besi. Nabi ingin mengajarkan kita bagaimana melihat sesuatu yang harus kita tangisi itu kalau kita buat dosa atau kesalahan. Yang harus kita sesalkan itu kalau kita melakukan sebuah kemungkaran atau kesalahan. Adapun sakit adalah takdir yang Allah berikan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka jangan sampai suasana hati kita hanya sedih, hanya down, hanya ciut karena penyakit tersebut. Bukankah katanya kita ingin masuk surga? Dan kita tahu penghalang terbesar masuk surga adalah dosa. Sekarang Allah kasih kita sebuah kondisi yang akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Kalau kita ingin dengan jujur masuk surga, kenapa nggak ada keceriaan di dalam diri kita pada saat Allah hapuskan dosa-dosa kita tersebut? Atau sebaliknya, ternyata selama ini kita cari dunia, dan dunia. Maka kita sedih ketika kita nggak bisa memaksimalkan dunia. Intinya bukan sakit, hadirin. Intinya bagaimana bertakwa ketika kita sakit.
Betapa banyak orang yang sehat lebih pantas untuk dikesianin dibanding ribuan saudara-saudara kita yang sakit. Kenapa? Dia sehat tapi nggak sholat, hadirin. Dia sehat tapi melakukan kesyirikan. Ini saudara kita ada yang sakit tapi imannya kuat, tawakalnya mantap. Apa yang harus dikesianin dari orang yang punya tauhid yang tinggi di hadapan Rabbul Alamin? Selalu berpikir berbeda, hadirin sekalian. Hadirin, hidup itu adalah seni melihat. Hidup itu seni melihat. Bagaimana cara kita melihat sesuatu. Dan untuk melihat kita butuh ilmu. Untuk melihat kita butuh ilmu. Apalagi ketika mata hati kita sempat sakit puluhan tahun gitu loh. Kayak mata saya sakit nih, hadirin. Saya Maka untuk bisa melihat jauh, saya butuh ilmu tentang lensa. Maka saya pakai kacamata gitu loh. Maka penglihatan saya akan terlihat lebih jauh. Sama, ini hati kita nggak pernah belajar puluhan tahun. Lalu sakit juga, sakit penyakit hati. Ya ria, ya sum'ah, ya ingin pamer, pengen eksis, ya narsis, ya kepo, ya hubud dunia, dan segala macam. Sakit. Nah, untuk bisa melihat jauh, itu kita butuh ilmu. Itu poin penting dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terakhir, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ini dulu deh. Assalamualaikum. Dua pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga serta umat Islam selalu dirahmati oleh amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya. Ana adalah seorang ikhwan yang belum lama lagi menghitbah seorang akhwat, tetapi setelah Ana menghitbahnya orang tua akhwat tersebut menanyakan tentang tukar cincin. Ana sekarang jadi bingung apa yang harus mengikuti keinginan calon mertua atau bagaimana ya Ustadz. Syukran wa barakallahu fikum atas jawabannya, jazakallahu khairan. Ya, pertanyaan yang buat antum bingung apa? Gini loh hadirin sekalian, pertama kita harus lakukan klasifikasi. Ini cara berpikir ilmiah. Begitu ada masalah, salah satu caranya buat klasifikasi. Dalam masalah ini kita kelompokkan, ini masalah pernikahan masuk ke bab apa nih? Apakah bab ibadah atau bab muamalat? Kalau bab ibadah hukum asalnya haram sampai ada dalil. Kalau nggak ada dalil nggak boleh kita kerjain. Tapi kalau masuk ke bab muamalat, al aslu fil asya au fil muamalah ibaha, hukum asal segala sesuatu dan bab muamalat boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Artinya walaupun tidak dilakukan di zaman Nabi, tapi tidak ada dalil yang mengharamkan, maka sah-sah saja seorang bermuamalat dengan cara tertentu. Nah, kita tahu di semua buku-buku fikih bab nikah masuk ke bab muamalat. Maka hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan atau ada sebuah keyakinan tentang sebuah ritual atau sebuah kegiatan karena sebuah keyakinan masuk ke bab i'tiqad, dan bab i'tiqad ibadah. Jadi selama itu hanya sekedar tradisi tuker-tukeran, tidak ada keutamaan khusus, tidak ada keyakinan khusus, sekedarnya saja gitu loh, maka pada dasarnya boleh saja. Tinggal yang antum perhatikan ada beberapa hukum fikih yang berkaitan dengan cincin untuk laki-laki. Itu yang antum harus perhatikan, dan saya rasa pertanyaannya bukan ke arah sana dan agak panjang. Jadi poinnya adalah jika tidak ada keyakinan tertentu, tidak ada i'tiqad tertentu, kalau dibilang kalau nggak ada ini nggak afdol nih, maka kalau tidak ada itu semua, maka hanya sekedar adat atau urf, maka insya Allah tidak ada masalah. Tinggal faktor-faktor lain. Hadirin,
terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Amin, semoga begitu juga dengan penanya dan seluruh umat Islam. Ustadz, sikap apa yang terbaik sebagai penuntut ilmu dalam menyikapi kasus saudara kita yang berada di New Zealand? Jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, amalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu ud'un tada'a lahu sairul jasadi bil huma was sahar. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam kasih sayang mereka, dalam cinta kasih mereka, itu ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh ikut merasakan sakit tersebut. Dan mereka mengekspresikan dengan humma, dengan demam, osar, dan gak bisa tidur. Ketika ada saudara kita sakit, maka kita harus merasakan dan ada ekspresi, hadirin sekalian. Harus ada perubahan dalam diri kita. Huma, demam, dan gak nyaman untuk tidur. Hadirin sekalian, ketika saudara kita lagi diuji di sana, tunjukkan ketidaknyamanan. Jangan sampai pada saat mereka mendapatkan hal seperti itu, kita ketawa-tawa, kita party, kita senang-senang, kita foto-foto tentang makanan kita di sini, terus segala macam. Ini orang lagi ditembak-tembakin di sana. Jadi tunjukkan ketidaknyamanan. Sama dalam kasus Palestina, dalam kasus saudara-saudara kita yang lain, tunjukkan, ekspresikan kita nggak nyaman. Bil humma was sahar. Orang kan pas sakit tidur aja nggak nyaman. Sama. Ketika misalnya ada kakak kita, ada adik kita, atau la qadarullah misalnya, jangan keluarga, mungkin temen deh, berada dalam sebuah pesawat yang hilang dan teman kita dekat, mungkin kita nggak bisa tidur, hadir. Kita mikirin dia, kenangan, mungkin kita ngerenung, mungkin kita banyak dosa sama dia. Nah itu yang harus kita lakukan. Lalu itu yang harus kita camkan, karena kita ibarat satu tubuh. Dan tunjukkan, walaupun nggak ada yang lihat, walaupun kita nggak punya sosial media, walaupun kita tidak mengekspresikan itu di sosmed kita, tapi tunjukkan kita tuh nggak nyaman dengan hal tersebut. Doa kepada Rabbul Alamin, minta doakan mereka agar mereka husnul khatimah, lalu dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Itu poin yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah. Poin yang kedua, perlu kita ingat bahwa hal seperti ini kita harus menggunakan kacamata akhirat. Pelaku tersebut ingin menyakiti korban-korban yang dia eksekusi, tetapi kenyataannya tidak, hadirin. Justru ada beberapa hal yang sangat diuntungkan. Meninggal di hari Jumat, hadirin sekalian. Siapa yang gak pengen meninggal di hari Jumat? Meninggal setelah sholat, hadirin. Setelah sholat, Jumat dengan Jumat itu menghapuskan dosa yang satu dengan dosa yang berikutnya. Siapa yang gak pengen hal tersebut? Meninggal di masjid, Allahu Akbar. Allahu Akbar, meninggal di masjid. Siapa yang gak? Jadi pelakunya dihukum sama Allah tidak mendapatkan gol yang dia inginkan. Gol yang dia inginkan adalah menyakiti. Antum kalau ingin menyakiti, antum ketika bujan antum ada seseorang ingin zolimi temannya, maka yang diharapkan apa? Temannya ketawa, senang, atau temannya meringis, kesakitan dan seterusnya. Dia berharap temannya meringis, kesakitan dan merasa jatuh. Ternyata enggak, dan hari Jumat di masjid habis sholat Jumat. Hadirin itu luar biasa. Makanya ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara setiap muslim. Semuanya terbaik. Semuanya terbaik. Sekali lagi, hidup itu seni melihat, hadirin sekalian. Itu filosofi. Allah mengatakan dalam surat An-Naml ayat 60
69 qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Bilang kepada mereka Muhammad, berjalanlah di atas permukaan bumi, lalu lihat, Allah suruh lihat bagaimana akibat orang-orang pendosa. Lihat dalam ayat yang lain, kaifa bada'al khalqu, bagaimana awal dari penciptaan. Dalam ayat yang lain, kaifa aqibatul mukadzibin, bagaimana akibat dan ending dari para pendusta. Lihat, fanzuru. Hadirin, Islam tuh kaya akan value, kaya akan nilai. Bagaimana cara kita melihat. Jadi ini yang perlu kita camkan. Dan makanya kita berdoa semoga mereka mendapatkan syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, adapun untuk sikap yang melebihi hal-hal tersebut, maka amalkan surat An-Nisa ayat 83. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Orang-orang munafik jika datang berita tentang stabilitas keamanan dan rasa takut, teror, adza'u bih, mereka tuh langsung menyebarkan. Walau radduhu ila rasul, kalau saja mereka kembalikan kepada Rasul, wa ulil amri minhu, dan ulil amri. Kita tahu tafsir ulil amri pemerintah dan ulama. Kembalikan ke ulama besar. Karena ini kasus besar, hadirin. Kembalikan ke ulama. Kata Al-Imam As-Sa'di, ulama tafsir besar, Al-Imam As-Sa'di, ayat ini menjadi sebuah kaidah al-masailul kabirah lil ulama'il kibar. Masalah-masalah besar itu harus dikembalikan ke ulama-ulama senior, ulama-ulama kibar, bukan kita yang bicara panjang lebar tentang hal ini. Tunggu fatwa dari para ulama. Lihat bagaimana nasihat mereka. Dan seterusnya. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Kembalikan ke kibar. Kembalikan ke ulama-ulama senior. Ulama-ulama yang jago, yang tahu. Karena sekali lagi ini bukan masalah sederhana. Lalu sekali lagi pelakunya, hadirin sekalian. Hadirin, antum bayangin ya, hadis Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang terlibat perjanjian damai, yang membunuh ini muslim. Yang membunuh muslim. Dia bukan membunuh muslim, bukan. Dia membunuh orang kafir, membunuh non-muslim. Tapi terlibat perjanjian, lam yarah raihatal jannah. Dia nggak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Itu ganjaran. Karena makanya ini bukan konsep Islam, hadirin. Islam itu harus ngejaga. Apalagi kalau membunuh muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Karena membunuh muslim itu fatalnya luar biasa. Kata para ulama, tidak ada ancaman yang lebih banyak di dalam satu ayat daripada ancaman kepada pembunuh seorang muslim. Di dalam surat apa? An-Nisa
ayat 93 Allah mengatakan waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dengan sengaja. Apa balasannya? Fajazauhu jahannam. Pertama, dia akan dapat jahannam. Jahannam. Neraka yang paling pedih. Selesai? Belum. Khalidan fiha. Kekal selama-lamanya. Cukup? Belum. Wa ghadiballahu alaihi. Dan Allah murka kepada dia. Selesai? Belum. Wa la'anah. Keempat, Allah laknat dia. Hidupnya penuh dengan laknat Allah di dunia maupun di akhirat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai ancamannya? Belum. Wa a'addalahu 'adzaban 'azima. Dan Allah persiapkan untuk dia azab yang sangat amat parah dan berat. Parah dan berat. Kita tahu azab paling ringan ketika dipakaikan apa hadirin? Azab paling ringan. Sneakers, kok sneakers hadirin? Dipakaikan perompah atau ya sepatu dari neraka dipakaikan, lalu otak mendidih, itu paling ringan hadirin. Ayat ini wa'addalahu 'adzaban 'azima. 5 hadirin, 5. Makanya kata banyak para ulama, tidak ada perbuatan yang ancamannya sekomplit ayat ini. 5. Kenapa kita perlu merenungkan ayat ini? Karena kita tahu kemarahan di mana-mana, marah besar. Coba untuk sekali lagi, marah itu karena Allah jelas, tapi harus terkontrol. Nah, untuk agar bisa terkontrol, renungkan ayat ini. 5 hadirin. Oh, bahaya hadirin. Ngeri hadirin. Dan gak dapat golnya hadirin, gak dapat gol. Hari Jumat di masjid pada sholat, subhanallah, gak dapat gol dari menzolimi, ingin menyakiti, ternyata gak menyakiti. Jumat masjid gak ada sholat. Oleh karena itu ini yang perlu kita renungkan dan kita cari atau ikuti fatwa para ulama-ulama senior. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.